Hai OG Friends, ketemu lagi dengan kami Auto Gadget Channel yang suka bahas-bahas ringan soal otomotif dan gadget. Kali ini kita mau membahas tentang mobil legendaris yaitu Suzuki Jimny atau Katana. Dan kenapa masih banyak orang Indonesia yang mencari-cari mobil ini. Tanpa menunggu lama, yuk kita langsung saja cek satu persatu berikut ini. Suzuki Jimny atau Katana ini di Indonesia dimulai sejarahnya dari versi Jimny jangkrik atau kodenya LJ yang beredar di periode 1970 sampai akhir. Saat itu, ia menjadi pilihan menarik buat para penggemar SUV yang sebutannya di zaman itu sebagai Jeep. Berhubung saking populernya mobil Jeep, padahal Jeep adalah brand otomotif, bukan tipe kendaraan. Jimny tipe LJ menjadi pilihan buat para penggemar Jeep di era tersebut yang pingin mobil 4-wheel drive Jeep tapi irit bahan bakar. Dan dengan kapasitas mesin yang kecil di bawah 1000 cc serta dimensinya yang mungil, langsung saja si Jimny jangkrik ini langsung laris manis. Ya, bisa dibilang lebih gede dikit dari K-Car, tetapi powerful dan 4x4 cuy. Memasuki era 80-an, mulai Suzuki mengeluarkan generasi kedua Jimny, dan saat itu kodenya sudah bukan LJ lagi, tapi berkodekan SJ. Yang masuk pertama kali di Indonesia adalah SJ410 di tahun 1982 dalam versi hardtop yang atapnya trapeze. Makanya sekarang banyak yang bilang model ini Jimny trapeze. Dalam versi ini semuanya menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc 4-wheel drive manual transmission. Dan ada juga dalam versi long chassis. Konsumsi bahan bakarnya, irit banget. So, ini faktor pertama kenapa orang masih nyari dia. Memasuki periode tahun 1984 di Indonesia, mulailah atap trapeze versi hardtop si Jimny SJ410 ini diupdate dengan atap yang agak munjung. Dan dipasarkan dalam bahasa marketingnya Suzuki Super Jimny 6 alias Suzuki Jimny Jumbo. Dan ada juga dinamakan Suzuki Jimny V3. Masih tersedia dalam penggerak 4-wheel drive dan transmisi manual 4 percepatan. Ini yang menjadi faktor kedua dari Jimny kenapa masih diburu orang, versi 4-wheel drive-nya. Di pertengahan era 80-an ada pula varian Jimny yang atapnya kanvas, disebut juga dengan Suzuki Jimny Sierra, dan tersedia hanya dalam transmisi manual serta masih 4-wheel drive. Varian Sierra ini pula ada yang tersedia dalam atap yang bisa dibuka terbuat dari bahan fiber dengan desain jendela belakang dua tipe, full kotak dan ada yang sedikit berbentuk membulat di ujung. Pintu belakang Sierra juga unik karena bagian kaca membuka ke atas seperti hatchback. Kesan minimalis dalam Suzuki Jimny terlihat baik dari mesinnya yang biar kecil tapi bandelnya amit-amit dan juga dari bagian interiornya. Di Gen 2 ini hingga tahun 88-an masih mayoritas menggunakan bahan plat besi baik itu di dashboard maupun di kotak penyimpanan di bawah dashboard. Hanya beberapa saja yang memakai bahan plastik seperti pada panel instrumen rumah cluster indikator dan pada bagian tengah konsol depan tempat kontrol AC dan lain-lain. Bahkan secara standar pabrik, baik di Jimny Gen 1 dan di Gen 2 tidak tersedia AC. Mesin dan partsnya saking minimalisnya, mayoritas memakai yang sama dengan Suzuki Carry ST100 yang di era tersebut sangat banyak populasinya. Dan harga partsnya murah. Ini faktor ketiga kenapa orang masih memburu Jimny. Partsnya murah. Pada Gen 2 Suzuki Jimny terjadi perubahan cukup besar saat memasuki periode 1988, di mana sepertinya konsumen dan penggemar Jimny merasa bahwa side effect dari 4-wheel drive-nya menghambat potensi akselerasi si Jimny, dan juga membuat agak sedikit boros. Jadi kelihatannya Suzuki Indonesia mendengarkan keluhan ini dan akhirnya mengeluarkan Suzuki Jimny versi 4x2 dan belakangan dinamai Suzuki Katana untuk membedakan versi 4x4 dengan versi 4x2-nya. Sayangnya sejak saat itu versi 4x4-nya sudah selesai dan Suzuki Katana melanjutkan kesuksesan Jimny 4x4. Perbedaan besar Katana dengan Jimny selain dari penggerak rodanya adalah dari sisi eksterior di update desain grillnya.
Lalu atapnya lebih munjung lagi dan terkesan panjul. Lalu juga di bagian dalam interior sudah mulai lebih modern dan premium. Dengan mayoritas di panel depan sudah menggunakan bahan plastik serta ada AC. Urusan bodi yang ringan tetap dipertahankan oleh Suzuki di versi Katana ini. Dan ini juga faktor berikutnya yang bikin orang antara memilih dia atau enggan pilih dia. Karena bodinya yang ringan, cocok untuk main off-road, apalagi yang masih versi 4x4. Tinggal naikkan horsepower-nya dan boom, jadilah Jimny 4x4, sebuah kendaraan off-road yang handal buat melintas segala medan. Sayangnya buat yang nggak main off-road, faktor bodi ringan ini sering membuat customer Suzuki Jimny kesal. Betapa tidak, lagi enak-enaknya di jalan tol kecepatan 100 km per jam tiba di salib truk dan langsung mendadak pindah lajur secara otomatis. Tetapi itulah kelebihan Jimny ataupun Katana, bodi ringan. Makanya di era 90-an saat drag racing di Indonesia populer, banyak yang membuat si Jimny dimodif dikit di sektor mesin, dan jadilah mobil drag race. Versi Suzuki Katana ini muncul sejak tahun 1988 dan di stop produksi pada periode 2004. Di era itu tersedia juga dalam versi long chassis dan terkenal dalam bentuk produksi karoseri yang dinamai Suzuki Katana BRI Long, Katana Corsica Long, Katana Country, dan Katana Corsica Short. Selain versi karoseri non-pabrikan, yang versi pabrikan pun tersedia dalam beberapa trim seperti tipe DX dengan bangku belakang ala angkot hadap-hadapan dan tipe GX dengan format jok belakang hadap depan, serta ada tipe Blitz. Sempat pula tersedia varian Katana Metallica dengan lampu kotak dan dijual dalam warna metalik. Faktor berikutnya kenapa ia diburu orang Indonesia adalah harganya yang tergolong stabil dan terjangkau untuk sebuah mobil hobi. Apalagi mobil hobi yang bermain di kelas SUV atau Jeep lah sebutannya. Bandingkan saja dengan harga-harga mobil SUV hobi di era tersebut seperti Jeep CJ7, Toyota Land Cruiser Hardtop, Daihatsu TAF GT dan TAF Kebo, Daihatsu Veroza, bahkan sesama Suzuki yakni Vitara 4x4. Harganya yang lumayan stabil dan terjangkau inilah yang bikin orang mau beli. Bahkan jika dapat Suzuki Katana dan Jimny kategori bahan, didanani dikit saja dan dijual lagi harganya masih stabil. Faktor lainnya dengan desain bodi yang mengotak dan terkesan retro menjadikannya sangat timeless dan sangat mudah untuk mempercantik tampilan si Jimny atau Katana ini. Aksesorisnya banyak tersedia di e-commerce baik di dalam maupun di luar negeri tergantung aliran apa yang dianut si pengguna. Nah, itulah sekilas kenapa orang masih pengen punya Suzuki Jimny atau Katana. Mungkin diantaranya ada OG friends kalian? Wajar kok. Yang nggak wajar itu harga Suzuki Jimny generasi terakhir. Berhubung dia CBU, maka hanya bisa dibeli oleh segelintir orang. Itu pun memang hobi dan penggemar Jimny. Mudah-mudahan Suzuki Indonesia segera memproduksi versi CKD-nya. Sehingga Jimny generasi terbaru bisa lebih banyak lagi dinikmati oleh penggemarnya yang memiliki kantong terbatas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa follow kita juga di IG dan TikTok di @autogadget_official. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Mahalo!